Voila, check over me, into the top, into the top, into Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Nasya Zara dengan NIM 2104599 dan temen aku Gufrila Armadanti dengan nomor NIM 2109847. Kita di sini akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Pergudangan yang diampu oleh Bu Melia Handayani, SPD MBA. Dan kita akan menjelaskan materi-materi yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan warehouse. Yang kedua ada prinsip warehouse. Yang ketiga ada tipe warehouse. Yang keempat ada tanggung jawab manajer gudang. Yang kelima ada alur aktivitas gudang. Yang keenam ada langkah analisa barang. Yang ketujuh yaitu tipe barang yang ada di warehouse. Selamat menonton! Warehouse adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan barang. Setiap jenis bangunan pasti memiliki gudang. Contohnya saja yaitu pada toko ataupun bangunan pabrik maupun bangunan rumah pasti mempunyai gudang. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari warehouse. Yang pertama yaitu menjaga barang dari fluktuasi harga dari demand yang ada. Yang kedua yaitu menjaga pasokan barang tanpa gangguan sehingga tidak mudah rusak. Prinsip warehouse. Yang pertama, speed, kecepatan penyampaian ke pasar dan memilih perubahan permintaan menjadi isu yang paling penting yang digunakan manajemen sebagai strategi dalam bersaing. Terus yang kedua ada efisiensi rantai pasok diukur dan diperbaiki secara terus-menerus oleh tim continuous improvement dari setiap unit. Yang ketiga ada effectiveness atau efektivitas yang memungkinkan pelanggan atau pengguna mendapatkan produk perusahaan dengan mudah. Terus yang terakhir ada reliability atau keandalan informasi, komunikasi, dan eksekusi agar semua fungsi bekerja dengan baik. Selanjutnya ada tipe-tipe warehouse. Yang pertama ada private warehouse, yaitu fasilitas gudang yang dimiliki perusahaan sendiri serta digunakan untuk keperluan penyimpanan dan distribusi barang dari perusahaan tersebut. Kedua yaitu ada public warehouse, yaitu perusahaan yang menawarkan penyewaan gudang untuk perusahaan lain yang membutuhkan dengan harga tertentu. Perusahaan pemilik warehouse memfasilitasi space untuk distribusi barang di dalam satu atap. Yang ketiga yaitu kontrak warehouse, yaitu perusahaan menawarkan fasilitas membangun, memiliki serta mengoperasikan barang kepada pihak ketiga dengan harga tertentu dan dengan tanggung jawab pada pihak ketiga. Hal ini dinamakan gudang komersial. Kemudian tanggung jawab manajer, ada pengecekan dan pengendalian. Pengecekan dan pengendalian tersebut dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu mendadak dan berkala. Pengecekan mendadak ini ada kebersihan dan kerapihan. Kebersihan dan kerapihan tempat kerja adalah faktor utama untuk mempertahankan semangat kerja pada pegawai. Maka di sini manajer dapat menugaskan seseorang khusus untuk mengosongkan wadah buangan. Jangan sampai ada yang menumpuk sampah sehingga mengganggu jalannya aktivitas pekerjaan. Di sini manajer dapat mengadakan peninjauan sewaktu-waktu dan seringkali agar anggota tahu bahwa Anda tidak dapat mengendaki menurunnya standar efisiensi. Selanjutnya ada alur aktivitas di gudang. Yang pertama yaitu ada receiving, put away, storage, picking, sortation, dan yang terakhir yaitu delivery. Selanjutnya ada langkah analisa barang, dibagi menjadi 8 langkah. Yang pertama, analisa barang dan tipe storage. Yang kedua, rencana operasional warehouse. Yang ketiga, menentukan kebutuhan material handling, recruitment handling. Yang keempat, menghitung kebutuhan space warehouse. Yang kelima, membuat list kebutuhan infrastruktur warehouse. Yang keenam, pembuatan layout warehouse. Yang ketujuh, menganalisa kebutuhan personil. Dan yang kedelapan, proyeksi biaya gudang. Selanjutnya ada tipe barang yang ada di dalam warehouse. Yang pertama ada solid, yaitu bahan bangunan atau konstruksi dengan bahan kayu, kaca, tembaga, baja, pipa, aspal, dan semen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada liquid, bahan bakar dan pelumas. Yang ketiga ada gas, yaitu bahan kimia.
Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.